Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Virtual Awarding Insurance Market Leaders Award 2020. Insurance Market Leaders Award 2020 ini merupakan acara pemberian penghargaan kepada 15 perusahaan asuransi umum dan 15 perusahaan asuransi jiwa yang memiliki premi bruto dan juga pendapatan premi terbesar sepanjang tahun 2019. Secara langsung maupun tidak langsung, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi katalisator perkembangan industri asuransi secara nasional. Dan untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan ini, izinkan pula kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, atau yang biasa kita kenal dengan JNE, yaitu Bapak Muhammad Feryadi, yang juga merupakan guest speaker kita pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ketua dan pengurus dari Asosiasi Perasuransian, para direktur eksekutif Asosiasi Perasuransian, dan para direksi serta manajemen dari perusahaan asuransi, wartawan, dan viewers dari tayangan ini. Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara siang hari ini. PT AIA Financial, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Indolife Pensiun Tama, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT BNI Life Insurance, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, Asuransi Astra, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi NSIG Indonesia, Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu, mari kita segera masuk pada acara yang pertama, yaitu welcoming speech dari majalah media asuransi, yang akan disampaikan oleh Bapak Muharrar Jalil, selaku Direktur Utama dari PT Media Asuransi Indonesia, yang telah bergabung bersama kami di sini secara online. Untuk Bapak Muharrar Jalil, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para direksi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum di Indonesia. Yang terhormat para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita dapat menyelenggarakan Insurance Market Leader Award 2020 walaupun dalam suasana COVID-19. Insurance Market Leader Award 2020 berdasarkan kajian dari Lembaga Riset Media Asuransi, yaitu berdasarkan premi terbesar selama 2019. Nanti teman-teman dari Lembaga Riset Media Asuransi akan memaparkan mengenai Insurance Market Leader Award ini. Acara ini dapat terselenggara berkat dukungan dari perusahaan asuransi umum maupun asuransi jiwa yang Bapak dan Ibu pimpin. Selamat untuk perusahaan asuransi umum maupun asuransi jiwa
yang mendapat Insurance Marketer Award 2020. Semoga ini mendorong untuk tetap berkiprah, bersemangat lebih lagi walaupun dalam kondisi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muharrar Jalil atas welcoming speech yang sekaligus membuka rangkaian acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kesuksesan sebuah perusahaan dipengaruhi oleh manajemen yang baik dan pengembangan inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu kunci kesuksesan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang biasa kita kenal dengan JNE. Untuk itu, marilah segera kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dari JNE, Bapak Muhammad Feryadi, dengan tema Success Story JNE menjadi Market Leader dan bagaimana bertahan di tengah disrupsi digital dan pandemi COVID-19. Bapak Muhammad Feryadi juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia atau APerindo. Saat ini beliau telah bergabung bersama kita secara online. Untuk Bapak Muhammad Feryadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita bahwa perjalanan JNE yang tahun ini memasuki usia 30 tahun, itu diawali pada tanggal 26 November, tepatnya tahun 1990. Kalau bicara JNE sendiri, kalau kita bicara sebelum tahun itu adalah JNE berdiri lahir karena memang pada saat itu kita masih menjadi bagian dari usaha Tiki Group. Ya, Tiki mungkin banyak orang mengenal Tiki yang mengawali bisnisnya pada saat itu mulai dari domestik kurir, yang pada saat di awal-awal berdirinya Tiki mungkin lebih banyak menangani kiriman-kiriman domestik. Nah, namun karena waktu terus berjalan, akhirnya banyak juga permintaan-permintaan dari luar negeri. Sehingga pada saat itu dibentuklah satu divisi, di mana divisi ini yang kemudian menangani kiriman-kiriman inbound, internasional Tiki dari luar ke dalam negeri. Karena memang kekuatannya pada waktu itu adalah jaringan. Nah, dengan jaringan Tiki yang tersebar di seluruh Indonesia, maka potensi yang datang dari luar negeri itu kemudian ditangkaplah oleh Tiki. Nah, namun karena memang dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan supaya ini tidak menjadi pekerjaan yang sifatnya nyambi, dan karena memang perbedaan waktu dan permintaan dari customer, supaya penanganan kiriman-kiriman internasional ini bisa ditangani lebih baik lagi. Maka yang terjadi pada tahun 1990, maka berdirilah JNE dengan entitas, dengan badan hukum sendiri. Jadi kalau ditanya saat ini hubungan Tiki dan JNE, Tiki mengawali bisnisnya sebagai domestic courier, sementara JNE mengawali bisnisnya sebagai international courier. Tapi memang international couriernya ini sendiri lebih banyak untuk menangani kiriman-kiriman inbound, kiriman-kiriman import. Nah, singkat cerita, setelah waktu berjalan sekian lama, ternyata potensi bisnis domestik juga kita lihat sebagai potensi yang sangat besar. Ya, jadi kalau di awal kita banyak memanfaatkan jaringan-jaringan Tiki, lalu kemudian secara perlahan-lahan JNE mulai set up jaringan sendiri-sendiri. Nah, melalui jaringan-jaringan yang sekarang ini tersebar di seluruh Indonesia, JNE saat ini selain menangani kiriman internasional, JNE juga menangani kiriman domestik. Justru yang lebih terlihat sekarang ini memang kiriman domestik ketimbang kiriman internasionalnya. Terlebih juga dengan adanya pandemik ini ternyata memang sangat berpengaruh terhadap kiriman-kiriman yang sifatnya cross border. Sementara kiriman-kiriman domestik kita sekarang ini tumbuh sangat luar biasa. Di samping juga kita memiliki kiriman domestik kurir, JNE juga mempunyai layanan-layanan yang lain. Seperti ada layanan logistik, layanan freight, kemudian layanan tracking,
dan juga lain-lain gitu ya. Nah, ini semua lahir karena memang kita melihat adanya permintaan dari masyarakat. Jadi JNE dalam mengembangkan bisnisnya lebih melihat daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, inilah yang kemudian kita kembangkan. Dan kami percaya bahwa satu kekuatan kami saat ini memang karena adanya jaringan. Jadi kalau bicara potret JNE pada hari ini, potret JNE kami sekarang yang sudah memiliki jaringan lebih dari 7.000 di seluruh Indonesia. Kami juga didukung oleh SDM yang bergabung di bawah JNE ini ada setidaknya ada 50.000 orang. Jadi ada yang karyawan sendiri, tetapi juga ada juga yang karyawan-karyawan mitra. Dengan jumlah armada roda 4 yang kami miliki seluruh Indonesia, ada sekitar 12.000 kendaraan, dan juga kami melengkapi dengan sistem teknologi, sehingga setiap kiriman yang dikirimkan oleh konsumen melalui JNE, masyarakat bisa melihat status kiriman itu point to point, secara real time. Ya, karena sekarang ini memang ternyata tidak hanya konsumen itu mengukur kecepatan kiriman itu dari point to point, tetapi juga seberapa cepat informasi yang JNE bisa berikan kepada si customer. Apalagi saat ini kalau kita bicara mengenai kiriman online, tentu kecepatan informasi ini menjadi sangat penting, baik dari sisi seller maupun dari sisi buyer, ya. Nah, dengan adanya tuntutan yang seperti ini, kami terus memperbaiki sistem teknologi yang ada di perusahaan. Ya, di samping juga kami terus memberikan pelatihan kepada SDM kami juga terus menambah jumlah jaringan, armada dan lain-lain. JNE mempunyai nilai-nilai, Pak. Ya, nilai-nilai core values yang ada di perusahaan. Jadi ada jujur, disiplin, tanggung jawab, visioner. Yang kami percaya ini juga menjadi hal yang sangat penting yang harus juga dipahami oleh setiap karyawan. JNE dengan kekuatan yang ada pada hari ini, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tentu ini juga menjadi sangat penting karena kami juga ikut menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau tagline-nya JNE sekarang ini kita bilang JNE Connecting Happiness, JNE menghubungkan kebahagiaan. Ya, karena memang kalau sekarang kita melihat begitu banyak kurir-kurir, begitu banyak pesaing-pesaing, ya saya tetap mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kualitas layanan. Karena itulah sebenarnya yang membuat customer itu tetap loyal dengan kita. Banyak bisnis-bisnis, banyak kompetitor-kompetitor yang mungkin menawarkan harga yang lebih murah. Atau banyak mungkin kompetitor-kompetitor bukan hanya memberikan harga lebih murah, kadang-kadang memberikan harga ongkos kirim gratis gitu ya. Tapi saya percaya bahwa bisnis yang sesungguhnya adalah bisnis yang memang bisa memberikan quality of service yang baik, bisa memberikan customer experience yang baik. Sehingga itulah yang menjadi kepercayaan di kita, dan kami yakin ini akan terus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Jadi kalau perjalanan JNE singkatnya demikian. Tahun ini kami memasuki usia yang ke-30 tahun. Memang bukan usia yang muda lagi, tapi kami percaya bahwa dengan potensi bisnis yang sangat besar di depan, dengan perkembangan teknologi yang juga sangat dahsyat, kami percaya potensi bisnisnya ini jadi lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Apalagi dengan adanya e-commerce yang sekarang ini tumbuh sangat luar biasa. Saya yakin kompetisi mungkin dari sejak dulu sudah ada, Pak. Bentuknya pun mungkin bermacam-macam gitu ya. Ada satu slogan itu saya pernah lihat, katanya kalau losers katanya selalu fokus on winners gitu ya. Tapi kalau winners selalu fokus on winning. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini benar-benar sebagai juara, artinya fokus kita hanya bagaimana kita tetap bisa menjaga supaya kita tetap menjadi juara. Jadi tidak terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal di luar itu. Ya karena memang kalau kita melihat sekarang
Mungkin banyak kompetitor selalu melihat bagaimana potensi JNE hari ini, bagaimana posisi JNE, bagaimana kita bisa mengambil sebagian dari posisi JNE. Nah, dengan keyakinan bahwa apa yang kita miliki hari ini seharusnya itu bisa membuat layanan kita baik, membuat customer itu bahagia gitu ya. Kita percaya bahwa apa yang kita berikan pada customer hari ini akan memberikan customer experience yang insya Allah customer juga mungkin akan puas gitu loh Pak. Karena kalau bisnis yang didasari dengan model yang katakan bakar duit, ya, yang burning cash sekarang ini kan banyak gitu loh. Saya kurang begitu yakin bisnis-bisnis seperti ini akan sustain. Tapi kalau bisnis yang kita bangun ini memang berlandaskan pada kualitas layanan yang baik, mungkin trust itu akan terbangun, customer itu akan semakin percaya dengan kita. Dan inilah yang selalu saya ingatkan kepada tim supaya kita terus menjaga kualitas layanan. JNE akan terus memperbaiki Pak, memperbaiki kita punya katakan jaringan, sistem, kemudian pelayanan, teknologi, maupun bisnis model kita Pak. Contoh misalnya, kenapa sekarang orang banyak mengatakan pada saat pandemik yang mungkin salah satu bidang usaha yang diuntungkan dari sekian bidang usaha itu adalah logistik gitu ya. Kami beruntung karena kami memiliki beberapa bisnis model Pak. Jadi bisnis model JNE itu bukan hanya yang berbasis B2B, G2G, tetapi juga ada bisnis model yang berbasis B2C dan C2C. Pada saat pandemik seperti ini, mungkin banyak masyarakat yang juga sudah mulai mengurangi aktivitasnya di luar. Sehingga sekarang ini sedang terjadi shifting dari offline ke online gitu ya. Orang yang tadinya belanja di toko, belanja di pasar, sekarang ini coba memenuhi semua kebutuhan sehari-hari itu dengan cara online ya. Kebutuhan sembako online, beli healthcare online, beli fashion online. Nah, adanya perubahan perilaku di masyarakat yang seperti ini, tentu kami juga melihat ini menjadi potensi yang baru. Ini menjadi fenomena baru. Apa yang kita harus siapkan tentu banyak gitu ya. Teknologinya diharapkan bisa mampu menangkap potensi bisnis ini. Yang lain, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan perubahan yang terjadi di masyarakat. Sekarang dengan adanya teknologi yang berkembang, potensi bisnis itu jadi ada di sekitar kita. Ya, kalau dulu kita bicara potensi bisnis yang mungkin hanya ada di kota-kota besar, sekarang ini dengan adanya bisnis online, dengan adanya teknologi, ternyata banyak orang-orang yang juga berminat untuk menjadi seller, menjadi reseller. Padahal mereka juga belum tentu memiliki produk. Ya. Nah, dengan adanya potensi bisnis yang baru ini, apa yang harusnya kita lakukan? Tentu kita harus menyiapkan jaringan kita seluas-luasnya, agar masyarakat mudah untuk mencari di mana JNE berada. Kita membuat aplikasi di mana melalui aplikasi ini JNE jadi mudah untuk dicari, mudah ditemui. Kita membuat aplikasi ini supaya dalam pengecekan tarif misalnya masyarakat tidak harus selalu menggunakan telepon. Sekarang handphone ini menjadi benda yang sangat ajaib gitu ya. Karena apapun kebutuhan dari masyarakat, pasti masyarakat akan cari melalui handphone gitu loh. Nah, manfaatkan teknologi ini dengan baik dan insya Allah saya percaya bahwa apa yang kita bangun ini align dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana pada hari ini. Iya, asuransi saya rasa menjadi bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari industri jasa pengiriman. Di dalam industri jasa pengiriman, resiko itu selalu ada, ya. Tentu kita juga tidak ingin menanggung setiap kerugian yang kita alami sendiri, gitu. Tetapi kita juga harus bekerja sama. Era saat ini adalah era di mana kita tidak lagi berkompetisi, tetapi era di mana kita harus berkolaborasi. Ya, teman-teman di asuransi, industri asuransi, tentu pada saat ini juga melihat gitu ya, dengan adanya pertumbuhan di industri logistik, tentu ini bisa memberikan wacana, bisa memberikan informasi yang memang seharusnya menjadi target market baru bagi teman-teman di industri asuransi. Kenapa demikian? Karena semakin banyak volume kiriman yang ditangani oleh perusahaan jasa pengiriman, saya yakin potensi resikonya itu juga pasti akan tinggi.
Tapi bagaimana lagi kemudian kita bisa meminimasi risiko ini? Ya salah satunya dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang sekarang ini tentu menjadi bagian yang tidak dapat kita pisahkan. Ya, di dalam perdagangan online pun sekarang saya sering melihat kalau saya belanja online, di situ ditulis nih kalau barang tidak sampai, lantas ada sejumlah premi yang harus kita bayarkan. Dan saya rasa itulah perlunya kita bekerja sama dengan pihak asuransi sehingga kalau ada kerugian apapun ini tidak menjadi beban kita sendiri, tetapi kita juga bisa sharing ini dengan pihak asuransi. Terima kasih Bapak Muhammad Feryadi atas paparannya. Semoga ilmu yang tadi Bapak telah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel TV Asuransi. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah juga kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Insurance Market Leaders Award 2020. Lembaga Riset Media Asuransi LRMA yang merupakan lembaga di bawah media asuransi melakukan kajian selama 7 tahun terakhir terhadap laporan keuangan publikasi 15 perusahaan asuransi umum terbesar berdasarkan premi bruto dan 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar berdasarkan pendapatan premi. 15 perusahaan asuransi umum terbesar menguasai setidaknya 65% pasar asuransi umum Indonesia atau menjadi market leaders asuransi umum. 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar menguasai sekitar 80% pasar asuransi jiwa Indonesia atau menjadi market leaders asuransi jiwa. Pengaruh 15 perusahaan asuransi umum terbesar berdasar premi bruto dan 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar berdasar pendapatan premi sangat besar terhadap industri asuransi Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi ini merupakan market leaders. Media asuransi berdasarkan kajian Lembaga Riset Media Asuransi LRMA menganugerahkan Insurance Market Leaders Award 2020 kepada 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar dan 15 perusahaan asuransi umum terbesar. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras dalam membesarkan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Akumulasi pendapatan premi dan premi bruto, serta strategi investasi dari 30 perusahaan asuransi yang merupakan market leaders menyumbang pada perkembangan industri asuransi Indonesia. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan asuransi ini juga menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Misalnya, kemampuan dalam membayar klaim kepada tertanggung atau nasabah. Kajian Lembaga Riset Media Asuransi LRMA terhadap laporan keuangan publikasi 30 market leaders asuransi Indonesia selama 7 tahun menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi perubahan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi posisinya sebagai market leaders di antara 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar dan di antara 15 perusahaan asuransi umum terbesar, serta masuknya market leaders yang baru di antara 30 perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia. Sekarang, sampailah kita di puncak acara pada siang hari ini. Dan inilah dia 15 market leaders asuransi umum Indonesia 2020. PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, Asuransi Astra, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Sentral Asia, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk,
PT Asuransi Wahana Tata, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi Multi Artaguna Tbk, PT Asuransi Simas Insurtech, PT Asuransi NSIG Indonesia, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia, PT Lipo General Insurance Tbk, Demikianlah Market Leaders Asuransi Umum 2020. Dan selamat kepada para peraih penghargaan. Inilah 15 Market Leaders Asuransi Jiwa Indonesia 2020. PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT AIA Financial, PT Indolife Pensiun Tama, PT Capital Life Indonesia, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta, PT Asuransi BRI Life, PT BNI Life Insurance, PT Panin Dai-ichi Life, PT Asuransi Jiwa Seknis Life, PT Astra Afifa Life, PT Sun Life Financial Indonesia, Semangat pagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media asuransi atas penghargaan yang diberikan kepada AIA sebagai Life Insurance Market Leader 2020. Kami sangat bangga atas penghargaan ini kerana ini mengukuhkan peran kami di industri asuransi khususnya di Indonesia. Ini sekaligus menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan berbagai inisiatif penting untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Semoga ini menjadi motivasi yang baik untuk seluruh tim AIA dalam melanjutkan kinerja positif dari waktu ke waktu. Terus maju media asuransi dan tetaplah menjadi sumber terpercaya dalam menghadirkan informasi seputar dunia kewangan, khususnya asuransi di Indonesia. Terima kasih. Selamat untuk seluruh peraih penghargaan. Semoga menjadi semangat dan bisa terus berkarya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel TV Asuransi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesailah rangkaian acara Virtual Awarding Insurance Market Leaders Award 2020. Acara ini dapat terselenggara berkat dukungan PT AIA Financial, PT Asuransi Bangun Astrida, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Indolife Pensiun Tama, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Asuransi Wahana Tata,
PT BNI Life Insurance, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, Asuransi Astra, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi NSIG Indonesia. Sekali lagi atas nama media asuransi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang kami hormati sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini berjalan. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nidi Gitasari selaku MC pada acara siang hari ini mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.